Audio Jungle. Ya, selamat siang Pak Trianto. Selamat siang, ya. Pak Trianto tadi selaku juru bicara dari fraksi PKS ya menyampaikan tentang pembahasan 4 raperda. Dipaparkan tadi Pak Trianto menyampaikan satu poin di pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Cilacap. Karena kan ini jelas mendatangkan kerumunan yang luar biasa. Iya. Hampir setiap persoalan-persoalan akan datang untuk melihat ataupun berpartisipasi dalam penyeblosan Pilkades itu. Nah, kalau tanpa seandainya tidak ada protokol kesehatan itu dikhawatirkan riskan untuk penularan Omikron lebih besar lagi. Usahakan dari pemerintah lewat pemerintah desa bertanggung tugas kecamatan untuk lebih efektif untuk mensosialisasikan itu agar penularan Omikron bisa ya dengan regulasi perizinan yang mudah dan yang gampang itu akan lebih menarik investor datang. Kemudian usahakan juga untuk investor ini bisa memanfaatkan sumber daya yang ada di Kabupaten Cilacap, baik daya alam maupun sumber daya manusia, itu biar bisa kemasyarakatan yang lebih terakomodir atau tercapai dan juga kesejahteraan masyarakat yang tercapai juga. Selanjutnya tadi juga dipaparkan mengenai ketenaga kerjaan ya, antara tenaga kerja asing mengutamakan tenaga lokal. Ini gimana ini Pak? Ya, berdasarkan spekulasi pekerjaan, kalau memang di ranah di ranah perusahaan itu tidak ada ahli-ahli yang mencukupi atau dengan ahli lokal tidak ada, ya monggolah untuk tenaga asing bisa berperan di situ. Tapi kalau tenaga kasar atau tenaga kerja yang mampu orang lokal itu bekerja di dalamnya, ya memang harus difasilitasi untuk bekerja di dalamnya. Sesuai kondisional aja. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilahkan kepada fraksi Partai Keadilan Sejahtera untuk menyampaikan pandangan umum fraksinya. Atas izin pimpinan, kami fraksi Partai Keadilan Sejahtera membacakan pandangan umum fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap terhadap rancangan peraturan daerah tentang satu retribusi penggunaan tenaga kerja asing, 2 perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Cilacap nomor 5 tahun 2015 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa, 3 penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko, 4 perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Cilacap nomor 5 tahun 2019 tentang perusahaan umum daerah air minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Cilacap, yang terhormat Pak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cilacap, yang kami hormati anggota Forkompinda, Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Cilacap, yang kami hormati saudara sekretaris daerah serta para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap dan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri sidang paripurna dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam kita haturkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Selanjutnya kami sampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan pada fraksi PKS untuk
menyampaikan pandangan umum terhadap 4 rancangan peraturan daerah yang merupakan raperda usulan dari Bupati Cilacap. Sidang paripurna yang kami hormati, selanjutnya terhadap 4 rancangan peraturan daerah ini, fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, retribusi penggunaan tenaga kerja asing. Seiring dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada tanggal 2 November 2020 yang berimplikasi terhadap produk hukum yang ada di daerah, sehingga harus segera dilaksanakan penyesuaian. Penyesuaian ini diperlukan agar terwujud kepastian hukum dalam pelaksanaan pungutan pajak dan retribusi daerah. Penggunaan tenaga kerja asing tentunya harus sudah dapat memberikan kontribusi kepada daerah. Kontribusi yang dimaksud di sini bukanlah hanya dinilai dari segi produk yang dihasilkan oleh tenaga kerja asing itu sendiri, baik itu jasa maupun barang, akan tetapi juga dalam bentuk retribusi yang dikenakan pada perizinan memperkerjakan tenaga kerja asing sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang akan digunakan untuk pelaksanaan tugas otonomi dan mensejahterakan masyarakat. Oleh karenanya, untuk memberikan pengaturan terhadap retribusi ini, izin memperkerjakan tenaga kerja asing, maka sudah menjadi kewenangan pemerintah kabupaten untuk menetapkan suatu peraturan daerah tentang retribusi penggunaan tenaga kerja asing yang nantinya akan meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi daerah. Kedua, perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Cilacap nomor 5 tahun 2015 tentang cara pencalonan, pemilihan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa. Pelaksanaan Pilkada serentak gelombang pertama tahun 2022 di Kabupaten Cilacap direncanakan akan digelar pada tanggal 28 Maret 2022. Pilkada akan diikuti 40 desa dan pada 18 kecamatan, kecuali Kecamatan Bantarsari, Cibari, dan Karangpucung. Mengingat pelaksanaan masih dalam suasana pandemi, pemungutan suara dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sebagaimana arahan Menteri Dalam Negeri. Untuk itu, pemerintah daerah harus merencanakan persiapan pelaksanaan Pilkades dengan matang. Pemerintah daerah melalui dinas terkait harus memastikan bahwa dalam pelaksanaan Pilkades nantinya tetap memperhatikan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Sementara hal-hal yang berkaitan dengan anggaran untuk pelaksanaan Pilkades bisa dirumuskan secara proporsional, disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan masing-masing desa. Ketiga, penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko. Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha di Kabupaten Cilacap, harapan kami raperda ini diiringi semangat untuk masyarakat Kabupaten Cilacap dalam meningkatkan potensi ekonomi, dan juga kami mendorong pemerintah daerah Cilacap untuk terus mematangkan sistem perizinan yang memudahkan masyarakat, lebih efektif dan sederhana, serta pengawasan kegiatan usaha yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundangan. Kuncinya ada di reformasi perizinan usaha yang integritasi, cepat, dan sederhana menjadi instrumen yang menentukan daya saing Kabupaten Cilacap untuk menarik investasi. Keempat, perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Cilacap nomor 5 tahun 2019 tentang perusahaan umum daerah air minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Mengenai raperda perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Cilacap nomor 5 tahun 2019 tentang perusahaan umum daerah air minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap, kami fraksi PKS berpandangan dengan adanya perubahan peraturan daerah tentang perusahaan umum daerah Perumda Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap ini semoga dapat semakin menguatkan serta mengoptimalkan peran Perumda Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap dalam memberikan pelayanan air kepada masyarakat, serta sebagai salah satu perumda di bawah pemerintah daerah Kabupaten Cilacap yang berkontribusi dalam pendapatan asli daerah Kabupaten Cilacap. Untuk selanjutnya, fraksi PKS sepakat 4 raperda ini segera dibahas dalam ranah panitia khusus, dan dengan segala dinamika dan perkembangannya kami akan memberikan masukan dan dukungan tentunya.
Sidang paripurna yang terhormat, demikian pandangan umum fraksi PKS DPRD Kabupaten Cilacap terhadap 4 rancangan peraturan daerah ini. Semoga dapat menjadi masukan dan proses berikutnya. Hal-hal yang belum kami sampaikan dalam rapat ini akan kami sampaikan dalam rapat kerja selanjutnya. Demikian, atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cilacap 7 Maret 2022, pimpinan fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Penggerak Kabupaten Cilacap, Ketua Aris Dewan, Sekretaris Dr. Haja Bibik Yuning Prapti, Cap Ditanangni. Terima kasih.